teman-teman, saya lanjutkan. Berangkat dari itu tadi Prof, tapi saya dan teman-teman mendapatkan beberapa informasi bahwa ternyata ada beberapa dari rektor-rektor atau pimpinan perguruan tinggi di Indonesia itu ternyata takut Prof untuk ikut menyuarakan hal yang sama. Oke, dan pertanyaan saya Prof, apakah Prof Mahfud sebelum mundur dari jabatan Menko Polhukam ataupun saat sampai detik ini mendapatkan laporan adanya itu? Kalaupun iya Prof, bukankah itu artinya pemerintah membungkam suara rakyat? Setuju teman-teman? Setuju. Abrak Prof! Apakah pemerintah dan aparat penegak hukum itu mengintervensi perguruan tinggi yang seharusnya bebas untuk menyuarakan demi keadilan negeri dan berdirinya demokrasi? Setuju teman-teman? Setuju. Begitu Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Adanya intervensi nanti saya tunjukkan bahwa itu mungkin saja terjadi. Tapi kalau mengatakan perguruan tinggi takut karena adanya tekanan itu tidak juga. Karena sampai sore ini sudah 59 perguruan tinggi yang terus mengalir. Ya. Dan ini akan terus, setiap perguruan tinggi akan menyatakan sikap untuk mengawal pemilu dan munculnya pemerintahan yang beretika. Itu. Nah, oleh sebab itu karena sedang di Jogja, mari kita mengucapkan terima kasih kepada para guru besar dan Civitas Akademika UGM yang telah memulai lebih dulu untuk mengajak perguruan tinggi lain menyatakan sikap yang sama. Saudara sekalian, saya dapat laporan. Ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa, untuk membangun demokrasi yang bermartabat. Sesudah UGM itu muncul lalu bermunculan jadwal, tetapi bersamaan dengan itu juga muncul sebuah operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi. Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID terbaik dan sebagainya. Lawan! Ya. Lawan! Saudara, Abrak Prof! ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu. Tetapi ada rektor yang jelas-jelas menolak, yaitu Rektor Universitas Sugio Pranoto dari Semarang. Dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID nomor 1 dan sebagainya. Ya. Nah, itu yang beredar ke rektor-rektor, tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu. Ada yang memodifikasi, kemudian ada yang materialisasi bahwa universitasnya tidak ikut-ikut, tetapi ada juga yang membacakan itu sesuai dengan pesan yang ditulis, template-nya. Coba kamu baca ini. Ada rektor loh yang begitu. Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan. Lawan! Lawan! Terus. Lawan! Silakan tabrak lagi. Oke, Mas. Baik, siapa yang mau tabrak Prof lagi? Terima kasih. Tabrak! Baik. Sebentar. Sabar. Sebentar nih, saya pakai jaket Top Gun nih untuk satset tes. Nanti akan dihadiahkan kepada yang terbaik di sini. Tabrak, Prof. Oke, sabar, kondusif dulu. Oke, biar selfie dulu Masnya. Nanti kita tunjuk lagi untuk yang nabrak, oke? Ayo Pak, silahkan Pak. Ya, gini ya. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Prof. Kami tertarik ikut tabrak, Prof. Tabrak. Nama saya Bambang Susilo. Saya seorang disabilitas, Prof. Ya. Jadi saya satu-satunya
Saya satu-satunya pengusaha disabilitas yang menjadi korban atas buruknya BUMN. Jadi saat ini saya bersama rekan-rekan seluruh Indonesia ada sekitar 300. Hutang BUMN 1,2 triliun tidak dibayar secara nasional. Lawan! Dan Lawan! Dan saya pribadi turut membangun underpass Kendungan, Prof. Jadi yang turut memperlancar perjalanan Prof dari Maguwo ke bandara. Nah, kebetulan saya punya usaha yang karyawan saya disabilitas. Kami ngirim batu untuk membangun pondasi underpass Kendungan sampai sekarang tidak dibayar. Tabrak, bro! Nah, gitu. Nah, ketika kita bersidang sampai ke pengadilan, BUMN ini berdalih dan berlindung pada undang-undang kepailitan. Jadi undang-undang kepailitan ini sengaja dipakai untuk berlindung, mempailatkan diri agar tidak membayar hutang kepada rakyat. Oh, lawan! Lawan! Lawan. Tabrak, bro! Itu. Jadi sampai hari ini banyak sekali korban yang sekarang merasa terjajah hidup di negeri sendiri. Mereka sudah, saya pribadi menjaminkan rumah saya untuk mendapatkan modal untuk ikut membangun underpass Kendungan. Tetapi setelah proyek jadi, saya tidak dibayar oleh BUMN. Malah BUMN Istaka Karya sekarang dipailitkan dan dilikuidasi. Dan ini akan merambat ke BUMN yang lain, rakyat akan menjadi tumbal. Gitu. Jadi saat ini ada sekitar 300 para vendor, pengusaha yang sekarang berharap. 300 orang ya. Gimana, Mas? 300 vendor ya. 300 vendor, dan ini sudah kita sampai ke pengadilan, kita sudah dinyatakan dilikuidasi, Bapak Presiden sudah tanda tangan pembubaran, dan kami tidak tahu harus mengambil uang kami di mana. Tabrak, bro! Padahal kami disabilitas. Yang kedua, Prof, satu lagi mohon izin, saya juga seorang pelaku tambang, Prof. Saya sudah 3 tahun mengurus perizinan. Sejak kewenangan perizinan beralih ke pusat, dan kemarin terbit Perpres nomor 55 tahun 2002, sebagian kewenangan pindah ke daerah, ternyata Omnibus Law ini sekarang digembosi dengan Perpres nomor 55. Jadi izin kami di daerah, malah kami dipersulit, Prof, di daerah. Timbul raja-raja di daerah, raja-raja kecil yang mempersulit para pelaku usaha. Dan sekarang selama 3 tahun kami kesulitan mengurus izin, tambang ilegal marak sekali. Apalagi di Kabupaten Klaten, Prof. Kami menjadi korban. Apakah Prof berani menabrak? Tabrak! Dan satu lagi, Prof, saya seorang disabilitas. Kemarin saya ditolak parkir di lahan parkir disabilitas. Padahal saya disabilitas, parkir di area disabilitas. Di Pengadilan Negeri Seman saya diusir, Prof. Disuruh pindah. Padahal hak disabilitas jelas dijamin oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Apakah Profesor berani nabrak? Tabrak! Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Duduk aja dulu, Mas Bambang Sunarko. Kejahatan-kejahatan untuk menipu vendor, bahkan juga menipu anggota koperasi. Dilakukan dengan cara itu. BUMN-nya dinyatakan pailit, lalu utang-utangnya tidak dibayar. Itu yang terjadi di Semarang, PT Koperasi Inti Dana, itu sama. Itu koperasinya sehat, lalu ada 5 orang menggugat ke pengadilan, yang gugat ke pengadilan, lalu dipailitkan, ini disita. Orang yang tidak bersalah itu kehilangan semuanya. Tapi ini hakim agungnya kemudian ketangkap, sekarang masuk penjara. Ganjaran untuk dia. Jadi ada yang begitu, sama dengan ini. Ini BUMN terus dibubarkan, dipailitkan lewat pengadilan, lalu orang yang punya hak dilupakan, mau nagih kemana tidak tahu. Nah yang begini-gini ini harus dihentikan dan harus terus ditabrak. Tabrak, bro! Setuju? Baik. Penambang ilegal, sama. Perizinan, nah sekarang ini baru 4 hari yang lalu tuh ada pengumuman bahwa indeks persepsi korupsi kita tetap rendah. Ada di urutan nomor skor 34 dengan catatan urutan ranking negaranya dari 110 ke 115 ya. Turun kita ini. Artinya korupsinya masih terus merebak. Nah korupsi terus merebak ini antara lain di proses perizinan ini. Di proses perizinan terkadang Mas Bambang Sunarko sudah punya izinnya, Anda nambang di sana gitu. Anda masih persiapan kerja nih sudah dikeluarkan izin baru ke orang lain di sana juga. Sehingga tumpang tindih dan siapa yang nanti berhak itu adalah mereka yang membayar kepada institusi pemberi izin. Tentu kalau disebut orangnya namanya oknum.
Tapi oknum yang ada di situ ya tetap institusinya juga yang salah. Jadi banyak hal seperti ini yang harus ditertibkan ke depan ya agar hukum ini bisa tegak dan pembangunan kita berjalan lancar. Dan ini harus dimulai dari demokratisasi di dalam kehidupan politik kita dengan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ya, oke. Ada lagi? Oh ya, kalau yang parkir untuk disabilitas nanti kita beritahu. Di mana tuh, di Sleman ya? Di PN Sleman. PN Sleman, dengarkan dari sini. Dengarkan dari sini, menurut aturan untuk disabilitas itu sudah ada tempat yang dibolehkan untuk parkir dan melakukan cara-cara yang khusus sebagai afirmasi menurut Undang-Undang Dasar, menurut konstitusi. Oleh sebab itu hak afirmasi ini jangan dirampas dengan kesewenang-wenangan dan kebodohan. Abrak, Prof. Foto. Sebentar.